Percaya saudaraku, ada kuasa di dalam namanya. Mari lihat kiri kananmu, kasih tahu dan katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Bersama naikkan pujian di hadapannya. Dan nyatakan dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Bertepuk tangan bersama. Let's go. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Bersama-sama naikkan pujian ini, katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Come on church. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Naikkan pujian ini, katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan kebaikannya yang sungguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia. Kita mau menyembah Dia. Mari sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Kau kembalikan kami di tempat ini untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini itu bukan karena kekuatan kami. Itu hanya semata-mata karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang. Kami membawa hati kami. Kami membawa penyembahan kami. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau ya Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami puja. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada Hikmat-Mu tiada terselami.
satu-satunya yang layak dipuji. Hanya Dia satu-satunya yang layak diagungkan. Kau yang layak Amin Yesus. kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak kami puji. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap. Kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang-Mu bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu yang menuntun kami setiap hari. Amin. Kami mau terbang tinggi bersama-Mu bagai Raja Wali. Bersama dengan kuasa-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan
atas jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang Amin. tinggi di awan, Bersama-Mu Tuhan. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan ku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Bila Allah ada bersamaku, Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? bila Allah ada bersamaku, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah
saja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Yesus.
Haleluya. Mengucap syukur. Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah yang Engkau sudah curahkan dalam hidup kami. Kami mau mengiring-Mu sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami sampai di hari perhentian, kami datang ke bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Oleh karena itu kami minta Engkau perlengkapi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap daripada kami yang datang, pulang tidak menjadi sama lagi karena kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Hidup kami sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Mengucap syukur untuk gereja yang begitu baik yang sudah Engkau bangun, sudah Engkau pimpin sampai dengan hari ini. Tempat di mana kami berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Kiranya melalui gereja ini hidup kami terus dikuatkan. Melalui hidup gembala kami dibawa terus berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Berkati Tante Poppy ya Tuhan agar terus bisa kuat berjalan dalam Tuhan. Dan terus bisa membawa kami diurapi Tuhan untuk bisa memimpin hidup kami dengan luar biasa. Kami anak-anak-Mu, kami serahkan hati, telinga dan pikiran kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu, berkata-katalah dalam hidup kami. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Mari kita semua katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saya mengucap syukur karena setiap kali berjumpa dengan Bapak Ibu semua, saya percaya ada banyak hal baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Masih dalam kerangka besar Paskah Bapak Ibu, dan hari Kamis kemarin kita sudah rayakan kenaikannya, maka hari ini kita akan masih membahas tentang tema Paskah. Kita mau membahas tentang brand new beginning. Saya berikan tema ini karena Bapak Ibu, karena sebenarnya waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit lalu naik ke sorga, tujuannya cuma satu, memberikan kepada kita hidup yang baru. Amin. Loh, kurang yakin Bapak Ibu. Waktu Yesus datang dalam kehidupan kita, tujuan Dia, rencana besarnya hanya ingin memberikan kepada kita semua sebuah permulaan yang baru. Makanya kita harus meninggalkan yang lama, karena sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi mari kita jangan hidup lagi sama, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah permulaan yang baru. Nah, bagi kita semua orang percaya yang hari ini datang ke gereja, pastikan bahwa Paskah itu tidak sekedar kegiatan agamawi yang kita ulangi setiap tahun tanpa kita maknai pengorbanannya. Karena Tuhan mau memberikan kepada kita sebuah hidup yang baru. Mari hari ini kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu, ya kita baca ayatnya. Wahyu 21 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya, kita baca dulu. Firman Tuhan berkata begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat menarik Bapak Ibu. Saya berharap ini jadi doa kita, ini jadi iman kita bersama. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak Ibu, rupanya kerinduan Tuhan, kerinduan yang paling murni itu datangnya dari Tuhan. Tuhan ingin menjadikan hidup kita jadi yang baru. Lah kitanya malah suka dengan sesuatu yang lama. Pak, saya suka yang baru, kok hidupnya lama? Pak, saya suka, saya mau hidup yang baru, kok kebiasaanmu masih sama? Betul gak Bapak Ibu? Kita lagi musuhan Bapak Ibu. Kok diem amat? Rasanya yang belum sarapan saya deh.
Bapak Ibu, kerinduan Tuhan, justru Tuhan itu yang punya kerinduan paling besar, ingin memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Malah kitanya yang masih berkubang, oh bahasa saya keren Bapak Ibu, berkubang di kehidupan yang lama. Lalu kita mulai heran, Tuhan kok gak berkati saya lah, hidupmu lama kok kata Tuhan. Bapak Ibu kita baru lebaran ya, makanya baju saya kayak gini, bagus ya baju saya ya. Ini lagi nyamar Bapak Ibu. Ya. Saya nyari ketemu Bapak Ibu. Ya. Kalau lagi lebaran biasanya makan lontong opor ya bro. Enak gak? Oh enak. Oh gak percaya coba ajak saya makan. Enak, saya suka. Tapi sehari pertama enak ya. Coba 3 hari makan lontong opor, masih enak gak? Wah. Kolesterol udah mulai naik tuh, leher udah mulai kenceng. Kalau seminggu? Gimana Bapak Ibu? Waduh. Lihat lontong opor udah gini aja. Kalau setahun? Gimana Bapak Ibu? Nikmat gak? Masuk rumah sakit. Bapak Ibu ngerti gak konsepnya? Kalau kita aja dengan makanan, itu gak bisa satu makanan kita ulang-ulang. Hidup juga sama Bapak Ibu. Jangan hidup, menjalani hidup yang sama. Apa itu? Bapak Ibu mesti ngerti badan saya gemuk. Kalau terjadi sesuatu, saya yang larinya paling lama. Iya kan? Saya mesti berhati-hati loh. Saya masih memperhitungkan jarak dan waktu. Ya, jadi tolonglah jangan begitu ya. Iya, ngundang Sandi, ngundang pendeta sengaja yang gemuk, tapi ya jangan begitu. Nanti saya, saya lari paling lama Bapak Ibu. Serem ya. Apa itu tadi ya? Semoga dalam Yesuslah kita bersaudara Bapak Ibu ya. Jangan begitu-begitu amat ya, serem. Jadi mari kita tinggalkan hidup yang lama. Saya coba tunjukkan buat Bapak Ibu. Ini nama Bapak ini Peng Shuilin. Jelas kalau Peng Shuilin gak mungkin lahir di Depok ya. Peng Shuilin kelahiran China, dia mengalami kecelakaan Bapak Ibu. Tahun 95 dia ditabrak dan dilindas sebuah truk. Tepat di torso, tepat di tengah perutnya. Menyebabkan setengah tubuh ke bawah itu hancur. Butuh waktu 2 tahun buat tim dokter untuk memulihkan keadaannya. Belum menyembuhkan loh. Ini baru distabilkan. Membutuhkan waktu 2 tahun, makanya itu badannya hancur. Dibuat itu bukan vas bunga, yaitu guci. Memang untuk menampung segala organ tubuh yang hancur itu. Sampai pada akhirnya 2 tahun, dia stabil. Sekarang kondisinya begini Bapak Ibu, ini sekarang. Dia sudah bisa naik kursi roda, walaupun semua pembuangannya harus pakai ember kecil Bapak Ibu. Banyak orang bilang, dia nggak akan punya masa depan. Bahkan banyak orang memprediksi dia nggak akan sembuh, dia akan mati. Dia nggak akan bisa punya hidup yang baru lah. Terlindes Bapak Ibu, kelindes hancur, sampai akhirnya dokter harus susah payah. Puluhan operasi untuk menolong dia. Tapi siapa yang sangka tahun 2007 dia mulai membuka usaha yang baru. Dia bikin toko kelontong Bapak Ibu. Karena dia badannya unik, separuh. Dan orang banyak mendengar ceritanya dia, toko kelontongnya rame. Datang orang berbondong-bondong, datang dia juga jual makanan kecil. Orang datang pengen dengar cerita dia, orang datang tertarik dengan dia, malah tokonya rame. Dan dia punya semangat hidup luar biasa. Banyak orang bilang, gagal ini. Ini orang mah udah Honghiam lah, udah. Ya, Honghiam itu bahasa Jerman. Jerman Barat bagian selatan itu. Ya. Jadi orang bilang, aduh ini udah gak punya masa depan lah. Kacau lah hidupnya. Tapi rupanya keadaan berkata sebaliknya Bapak Ibu. Dia memulai sebuah hidup yang baru. Dia mulai kehidupan yang baru.
Bapak Ibu, orang yang nggak kenal Tuhan saja bisa menjalani hidup yang baru kalau dia mau berusaha. Apalagi kita yang hari ini dapat jaminan dari Tuhan. Amin. Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit buat kita, dia memberikan jaminan. Oleh karena itu jangan patah semangat. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Tapi pesan Zikra bilang begini juga, don't start your day with broken pieces of the past. Jangan mulai harimu dengan serpihan-serpihan masa lalu. Bapak Ibu kalau pakai sepatu ada kerikilnya enak gak? Itu kan ya kita goyang-goyangin kan. Ini apaan sih, ini sepatu ada batunya, enak gak Bapak Ibu? Kalau jalan itu sepatunya ada kerikilnya enak gak? Gak enak, bisa lecet gak? Saya pernah pakai sepatu ada kerikilnya, saya paksa pakai terus. Kakinya lecet, sepatunya lobang Bapak Ibu. Ruginya double. Nah kalau kita menjalani hidup dengan serpihan-serpihan masa lalu sama juga. Sakitnya juga, ruginya banyak. Because yesterday ended last night katanya. Hari kemarin Sabtu berakhir tadi malam. Today is a brand new day, hari ini hari yang baru. Amin. And it's yours. Uniknya, kabar baiknya, itu milik kita Bapak Ibu. Hari ini milik kita. Jadi kita mau hancurkan, atau kita mau bangun dengan baik, dengan luar biasa, semua keputusan siapa? Keputusan kita. Jadi kalau hari ini firman Tuhan datang, bahwa Tuhan ingin menjadikan segala sesuatu baru, tergantung keputusan kita sekarang Bapak Ibu. Kita mau jadikan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik atau tidak. Jadi mari, kita semua coba kita bangun sesuatu yang percaya nggak Bapak Ibu bahwa Tuhan kita sanggup mengubahkan hidup kita. Di Jepang ada sebuah kebudayaan namanya bonseki Bapak Ibu. Bonseki ini adalah kebudayaan seni khusus kaum bangsawan. Dimulai dari abad ke-7 kalau nggak salah. Memang yang memulai yang boleh belajar seni budaya ini hanya orang bangsawan saja. Kaum rakyat nggak bisa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempergunakan benda-benda yang sudah tidak terpakai, sudah tidak layak, disusun sedemikian rupa untuk membuat sebuah mahakarya yang luar biasa. Gambar yang Bapak Ibu lihat bagus nggak? Saya nengok ya. Layarnya gede, bagus ya. Bagus gak gambarnya? Biasanya pemandangan gunung, mereka bikin pemandangan laut, pinggir pantai. Ada juga gambar selanjutnya Bapak Ibu tuh. Lihat, bagus gak? Semua gambar yang Bapak Ibu lihat mempergunakan benda-benda yang sudah gak terpakai. Yang biasanya kita buang, pasir, cangkang kerang, kulit udang, bulu ayam, lumut, batu kerikil, semua benda-benda itu dikumpulkan lalu disusun menjadi sebuah mahakarya yang indah. Benda yang harusnya dibuang malah dipakai kembali. Disusun menjadi sebuah masterpiece. Bapak Ibu bayangkan orang Jepang saja bisa punya pemandangan seperti itu. Barang yang harusnya dibuang dipakai menjadi sebuah mahakarya. Tuhan juga punya hal yang sama. Kita yang harusnya dibuang, Tuhan jadikan sebuah mahakarya. Sadarkah Bapak Ibu akan hal itu? Siapa kita Bapak Ibu? Siapa Sandi? Siapa saya? Siapa Siska? Kita ini orang-orang yang gak layak hidup Bapak Ibu. Kalau Tante Popi saya gak berani terus terang ya. Ya itu kualatnya kuadrat itu. Kalau anaknya masih berani saya. Kalau mantunya masih, kalau Tante Popi Shalom. Serem ya matanya, serem. Aduh. Tante ya, ponaan Tante. Gemuk Tante ya. Jangan dikorbankan. Kita itu siapa? Hari ini kalau kita dapat kesempatan yang baru dari Tuhan, anugerahnya luar biasa loh Bapak Ibu. Kita ini adalah orang-orang yang harusnya mati, harusnya terbuang, dibangun sama Tuhan jadi mahakarya yang indah. Saya bangga dengan hidup saya.
Bukan karena saya hebat. Karena darah Tuhan mengalir dalam darah saya. Karena anugerahnya itu melimpah dalam hidup saya. Orang kalau lihat saya jangan lihat apa yang saya bisa, lihat siapa Tuhan saya. Bisakah kita punya mentalitas seperti itu Bapak Ibu? Bahwa kita itu bonseki. Kita itu adalah orang-orang yang harusnya dibuang, tapi malah dibangun menjadi sebuah makarya yang indah. Tapi firman Tuhan datang juga Bapak Ibu. Paulus suatu kali menulis seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar katanya. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita sudah jadi pribadi yang baru, betul nggak? Betul? Semua sepakat ya? Yang di balkon sepakat ya? Bahwa kita diberikan kesempatan hidup yang baru. Sepakat dong? Tapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Berarti apa? Kita yang sudah diampuni Tuhan, kita yang sudah dijadikan mahakarya, kita yang dapatkan kesempatan yang baru, kita yang dipakai Tuhan pada kita tidak layak, bukan berarti segala sesuatu jadi bebas merdeka Bapak Ibu. Berarti apa? Kita sebenarnya diharuskan membangun kehidupan yang bebas dan bertanggung jawab. Maka jadi anak Tuhan yang sudah menikmati anugerahnya, hidupnya jangan mentang-mentang. Tahu mentang-mentang enggak? Kalau kentang beda lagi. Dikeripik enak, jadi lapar aku. Tahu mentang-mentang enggak? Mentang-mentang ditolong Tuhan, songong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Bilangnya gini, sombong amat. Gitu. Loh kita itu kadang-kadang kurang ajar loh Bapak Ibu. Jalani hidup itu gak sadar bahwa hidupmu punya hari ini tuh karena Tuhan. Lakukan dosa seenaknya tahun depan. Paskah lagi nangis, oh Tuhan. Oh Tuhan, oh. Bikin dosa lagi. Kurang ajar itu namanya. Memang bebas Bapak Ibu, tapi bertanggung jawab. Jangan mentang. Ini kalau di kamera mukaku gede loh Bapak Ibu. Mentang-mentang. Saya udah resiko menjelekkan muka saya loh. Jadi diberikan anugerah enggak iya, diberikan permulaan yang baru enggak iya, diberikan kematiannya buat kita enggak iya. Jangan mentang-mentang. Jadi Kristen yang serius. Engkau dibebaskan kok Bapak Ibu, kita kurang-kurang bebas apa? Naik mimbar ini kalau zaman dulu, saya enggak kudus mati nih Bapak Ibu. Baru naik gosong, barbecue loh saya. Tapi perlu bertanggung jawab seperti kita membangun pohon. Kita itu kan kayak pohon itu kalau dibangun harus, kalau ada ranting yang ke rumah tetangga dipotong enggak? Saya baru-baru ini diprotes sama tetangga saya. Pohon jambu saya ke rumahnya dia. Saya potong enggak? Potong, karena pohonnya memang bebas bertumbuh, tapi enggak bisa sembarangan. Saya perlu tanggung jawab enggak? Tanggung jawab, tak potong pohonnya. Begitu juga dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Makanya mulai hari ini, marilah kita jadi anak Tuhan yang bebas tapi bertanggung jawab. Kayak Bapak Peng Swilin tadi. Sudah ditolong Tuhan kan? Jangan sembarangan. Lalu bagaimana cara kita membangun hidup kita Bapak Ibu? Setelah Paskah, kehidupan seperti apa yang kita harus bangun? Beberapa prinsip saya mau bagikan Bapak Ibu ya. Supaya kita jadi anak Tuhan tuh benar-benar amatlah di hadapan Tuhan gitu ya. Jangan terlalu sembarangan, jangan terlalu sembrono. Yang pertama, setiap hari identify your challenge. Ya. Setiap hari jadilah anak Tuhan yang engkau mengidentifikasi masalahmu di mana. Banyak anak Tuhan hidupnya nggak bisa bertanggung jawab karena dia nggak ngerti tantangannya di mana. Hal-hal yang mempengaruhi hidup kita, bikin list Bapak Ibu.
Hal-hal yang membuat kita jadi sembrono dibikin list. Hal-hal yang membuat kita nggak bisa berubah dibikin listnya. Hindari itu. Tuhan sudah mati buat kita, hari ini saatnya kita kerjakan bagian kita, jalani hidup yang benar. Mulai identify your talent. Sengaja pakai bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Karena kalau pakai bahasa Inggris katanya pendetanya lebih keren 30%. Saya pakai bahasa Inggris. Padahal ngerti banget juga enggak ya. Tapi mari hari ini tahu kelemahan dan kekurangan kita. Nah, seringkali kita lebih mudah menemukan kelemahan orang daripada kelemahan diri sendiri, betul nggak? Ya kan? Wah, Sen, rambut lu kurang rapi, bro. Mesti kayak gua pakai minyak rambut. Terus sepatu, kalau bisa solnya jangan yang putih, bro. Kotor. Cari solnya yang hitam. Ya, terus sebelahmu pakai dasi, kamu pakai dasi lah. Kalau nggak pakai baju koko kayak aku gini, ganteng. Lo gampang gak nemukan kesalahan orang? Padahal lebih ganteng dia daripada saya. Cuma saya jadi ganteng nomor 1 karena saya yang khotbahkan bro. Sabar ya bro ya. Gampang gak menemukan kesalahan orang lain? Gampang. Kita dengan mudah nunjuk-nunjuk, oh salahmu di sini, salahmu di sana. Tapi susah gak nemukan kesalahan diri sendiri. Kalau orang dosa paling gampang gak kita, oh kamu zina ya. Oh pendosa kamu masuk neraka. Yang ngomong itu juga sama. Penghuni neraka. Kalau nggak ada Tuhan masuk neraka kita. Tapi gampang nggak nunjuk-nunjuk orang? Gampang. Jadi mulai hari ini hal-hal yang membuatmu nggak bisa berubah jadi lebih baik. Bikin listnya. Kalau nggak tahu, tanya sama pribadi yang tepat. Jangan sok pinter. Orang Indonesia itu kan nggak banyak yang pinter, tapi yang sok pinter banyak, betul nggak? Contohnya apa? Ya kamu sendiri. Jangan nanya, Pak bukan saya. Oh ya orang yang bukan saya itu biasanya paling sok pinter itu. Sok pinter, sok tahu, betul nggak? Jadi kita jangan sok pinter, jangan sok tahu Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan terlalu sopan. Itu kalau saya yang nulis ayatnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan sok tahu. Kalau saya yang nulis Amsal 3 ayat 5 itu. Jangan sok pinter. Karena kita jadi Kristen seringkali sok pinter ya. Nyalain orang gampang, nyalain diri sendiri paling susah, merasa paling sempurna gitu. Ibu ini namanya Priscilla Sitene. Namanya susah ya. Ibu ini kelahiran Kenya, benua Afrika, ya. Jadi ibu ini yang fotonya Bapak Ibu lihat di layar itu umurnya 90 tahun. Ini umurnya 90 tahun nih. Foto ini, waktu dia umur 90. Nah, waktu dia umur 90, dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu, dia sudah punya cicit. Jadi dia kondisinya nih umur 90 sudah punya cicit ya. Sudah punya cicit nih. Lalu dia mulai berpikir, kok hidupku gak berubah-berubah ya? Kok gak kaya? Keluargaku juga pas-pasan, hidupku kok nggak jadi lebih baik. Kenapa ya? Dia itu mulai berpikir dan dia mulai cari tahu masalah hidupnya tuh di mana kok keluarganya dia tuh nggak diberkati gitu loh. Dia baru sadar rupanya dia dari kecil nggak pernah gak pernah belajar Bapak Ibu. Jadi gak pernah sekolah dia. Ibu ini gak pernah sekolah. Dia gak bisa baca tulis. Itu yang kalau bahasa Filipinnya itu bego Bapak Ibu ya. Jadi ibu ini gak pernah belajar, gak pernah baca tulis. Jadi gak ngerti apa-apa. Memang ya baca buta huruf. Dia baru tahu, oh iya. Hidupku gak berubah ya karena aku gak pinter. Akhirnya dia masuk sekolah.
umur 90 tahun. Temukan masalahnya di mana, dia masuk sekolah. Akhirnya masuk sekolahlah dia dengan cicitnya. Yang di sebelahnya itu Bapak Ibu, itu yang hitam itu bukan tuyul Bapak Ibu ya, itu cicitnya. Jadi dia masuk 1 SD, kelas 1 SD bersama-sama dengan cicitnya. Lucunya, sekolah yang dimasuki ini mengharuskan semua anak kelas 1 SD masuk asrama. Jadi masuklah nenek-nenek umur 90 tahun, masuk asrama sama cicitnya. Lucu enggak? Konyol enggak Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Semua orang yang mau berubah hidupnya keren Bapak Ibu. Cicitnya bangga banget sama neneknya, sama buyutnya. Kenapa? Karena buyutnya mau berubah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sebuah pelajaran hidup. Bagaimana seorang buyut umur 90 tahun tahu salahnya di mana dan mau berubah. Yuk kita ikuti teladan yang sama yuk. Cari tahu masalah kita di mana, mau berubah. Cari tahu yang membuat hubungan kita sama Tuhan kok gak makin dekat. Lalu berubah. Cari tahu yang buat kita malas ke gereja itu apa. Mulai berubah. Cari tahu kenapa tiap kali duduk dengerin firman Tuhan ngantuk. Nah, cari tahu masalahnya. Kalau masalahnya di mata, bawa korek api, diganjel matanya. Mulai cari tahu. Walaupun ibu ini meninggal tahun 99, umur 99. Minimal matinya SMP Bapak Ibu ya. Lumayan loh. Hidupnya buta huruf, matinya SMP lumayan loh. Sudah wajib belajar 9 tahun itu. Keren gak? Keren. Hidupnya buta huruf, matinya melek. Melek huruf maksudnya. Buta huruf, melek huruf. Bener gak itu istilahnya ya? Pokoknya gitulah, maksud saya ngerti kan? Yang penting Bapak Ibu mulai hari ini cari tahu dulu masalahnya di mana. Jangan jadi anak Tuhan, jalani hidup, banyak masalahnya tapi nggak peka. Nah itu bahaya itu. Bahaya itu. Sangat bahaya. Jadi berubah ya. Yang kedua, buat perubahan yang kecil dan sederhana. Make small changes. Kita mau dibebaskan Tuhan. Perlu bertanggung jawab. Tapi membangun hidup nggak usah ribet Bapak Ibu. Seringkali kita mau bangun hidup, jadi anak Tuhan, kita berpikirnya mesti yang mewah, mesti yang wah. Saya mau berubah Pak, mulai besok. Saya akan baca 10 pasal setiap hari. Mulainya benar, hari kedua udah tertidur di atas Alkitab. Kenapa? Terlalu muluk-muluk. Kalau memang 10 ayat engkau ngantuk, 1 ayat cukup gak? Cukup. Setahun 365 ayat loh. Bagus. Jadi jangan muluk-muluk. Tadi mentang-mentang, ini muluk-muluk. Nah coba banyak nih nanti saya. Banyak istilah nanti nih. Jadi yang kedua, mari kita buatlah perubahan yang kecil dan sederhana. Sejak COVID, saya punya kebiasaan baru Bapak Ibu. Karena di rumah kan gak bisa kemana-mana, saya suka bangun Lego. Saya suka bangun Lego. Ini yang Bapak Ibu lihat, bagus ya. Ini rumah pohon, prediksi saya itu 1.200 piece itu Bapak Ibu. Potongan kecil-kecil. Bisa jadi 1.500 itu. Itu kalau harganya rupiahnya 7-9 juta. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau kasih saya hadiah ulang tahun, tidak berupa uang tunai, tapi bisa berupa Lego. Walaupun ibadah ini tidak disponsori oleh Lego Company. Lego itu potongannya kecil-kecil, nggak ada yang besar Bapak Ibu. Emangnya rendang gede-gede? Kecil-kecil. Bangunnya susah nggak? Susah, kalau salah pasang kan dilepasnya susah. Pasang susun. Tapi kalau udah jadi, indah nggak Bapak Ibu? Indah. Makanya perubahan nggak perlu besar. Bangunan segini juga dibangunnya kan pakai bata kecil-kecil. Jadi nggak? Jadi. Perubahan nggak perlu besar. Yang penting kita
semangat menjalaninya. Perubahan tidak perlu besar, yang penting tuntas sampai selesai. Di tengah jalan, Bapak Ibu bayangin main Lego, ini jari kan kayak pisang gepok Bapak Ibu. Gede, putus asa enggak? Putus asa, capek, saya tahu Bapak Ibu. Berubah jadi anak Tuhan itu capek, saya paham. Tapi firman Tuhan bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rupanya kita mampu enggak? Enggak Bapak Ibu, Tuhan yang mampu. Kita punya kekuatan enggak? Enggak, kita ini terbatas. Kita ini penuh dengan kelemahan. Yang memberi kekuatan siapa? Tuhan Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau engkau lemah, gak masalah itu, jangan malu. Karena memang yang kuat itu Tuhan. Sepakat ya? Jadi kalau hari ini dalam perjalananmu ada putus asanya, ada sedihnya, ada gagalnya, jangan malu ya. Karena memang yang hebat cuma Tuhan. Seringkali kita akan menemukan banyak kegagalan. Jadi jangan mulai dengan sesuatu yang besar makanya. Kalau kita tahu kita lemah dan terbatas, mulailah dengan sesuatu yang kecil. Pak, kok tokoku nggak laku ya Pak ya? Kenapa ya? Biasanya bangun jam berapa? Toko bangun buka jam 9. Saya bangun jam setengah 8. Kurang pagi, setengah 7. 1 jam ngapain? Jangan main game. Doa sama Tuhan. Simpel Bapak Ibu ya. Pak, aduh, usahaku lagi susah Pak. Bisa bangun jam berapa? Bangun jam 6, bangun jam 5. Ngapain? Baca firman. Biasa datang ke pabrik jam berapa? Pabrik jam 8, masuk setengah 8 Pak. Datanglah lebih pagi, kasih teladan buat anak buahmu. Anak buahmu semangat, berhasil usahanya. Jadi perubahan tidak perlu besar. Yang penting kecil, tuntas Bapak Ibu. Ada iklannya itu, tuntas, tas. Iklan apa itu ya? Salah aku ya. Aku kan laki-laki. Tapi yang paling penting apa? Tuntas Bapak Ibu. Hari ini kalau mau berubah, pastikan sampai tuntas. Jangan menahan sesuatu yang harusnya kita lepaskan. Hari ini apa? Hal buruk. Kebiasaan jelek, lepasin aja lah. Sesuatu yang tidak pantas dipertahankan, jangan engkau pertahankan. Ini Mahatma Gandhi. Udah sepuh. Dalam ketuaan usianya, dia suatu hari mau naik kereta. Terlambat Bapak Ibu, karena banyak orang ngajak foto, banyak orang ngajak salaman. Sampai di kereta, hampir terlambat. Keretanya sudah jalan. Dia sedikit tergopoh-gopoh, berjalan sedikit cepat, naiklah ke kereta, dilalahnya sendal kirinya lepas. Orang banyak kenal dia, teriaklah mereka, ya Pak, sendal kirimu lepas, tak kejar ya Pak. Nggak usah kata Mahatma Gandhi. Nggak usah. Loh Pak, kok malah gak dikejar? Saya kejar ya Pak, jangan, dia nunduk. Pelan-pelan dia nunduk, dia ambil yang kanan, dilempar Bapak Ibu. Orang bilang, lah Pak, yang kirinya gak dikejar, malah yang kanan kamu lepasin, malah kamu lempar Pak. Loh, saya lempar yang kanan, supaya yang nemuin sendal kiriku, nemuin juga sendal kananku. Perhatikan kalimat dia selanjutnya. Buat apa saya mempertahankan yang kanan kalau sebenarnya tugas saya melepaskan buat apa saya mempertahankan yang mengejar yang kiri kalau sebenarnya tugas saya melepaskan yang kanan. Ini kalimat bagus Bapak Ibu, penuh filosofi. Buat apa dia mengejar-ngejar yang kiri kalau sebenarnya tugasnya dia itu melepaskan yang banyak orang, begitu ada masalah, dia bertahan dengan sesuatu yang menyakitkan hatinya. Padahal harusnya ngapain? Dilepaskan.
Buat apa bertahan dengan kebiasaan yang buruk, yang membuat hidupnya nggak maju, padahal tugasnya adalah melepaskan. Hari ini lepaskan yang nggak penting Bapak Ibu. Buat apa dia kejar yang kiri? Lebih baik dilempar sendal yang kanan. Yang nemuin diberkati nggak? Diberkati. Dia pulang hatinya plong. Minimal sudah ada yang punya sendal baru, kan gitu. Daripada pulang nangis, oh sendal kiriku. Ngapain? Oh sendal kiriku, di manakah kau berada? Ini aku pengen jumpa. Di manakah engkau sendal kiriku? Masa gitu? Gila Bapak Ibu. Gila itu. Karena tugas kita bukan mengejar yang kiri, melepaskan yang. Kalau mau berubah, sudahlah. Yang gak penting lepas-lepasin lah. Kebiasaan buruk. Seringkali gak perlu nambah kebiasaan baru kalau Bapak Ibu. Banyak orang pikir saya akan lebih rajin ke gereja. Saya akan lebih semangat lagi berdoa. Saya akan, kalau saya nanti nyanyi, tidak hanya melambaikan tangan. Saya akan menggoyangkan pinggul saya demi Tuhan. Boyok nanti. Pegelinu nanti malah encok. Sudahlah gak usah heboh-heboh. Dalam Tuhan tuh perubahan gak perlu ditambah-tambahin. Yang penting apa? Yang buruk aja dilepaskan. Sampai sini ngerti maksud saya Bapak Ibu? Saya udah sampai keringetan, kalau nggak ngerti tak ulang dari awal loh ini. Jangan nantangin saya ya. Lalu yang terakhir, berubahlah sekarang. Berubahnya kapan? Sekarang. Firman Tuhan bilang begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bapak Ibu duduk di situ. Sakit perut. Ditahan nggak? Perutnya udah mulai mengeluarkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Ditahan. Jangan Bapak Ibu mengganggu ketertiban umum. Udah kebelet pipis nih. Udah dikempit, tapi udah mulai nggak tahan. Ditahan nggak? Jangan prostat nanti. Harus dilepaskan. Kalau perut lapar, perut lapar nggak apa-apa lah, makannya minggu depan aja gitu. Kalau sakit perut, baru makan rendang nih, masa langsung dibuang? Buangnya bulan depan aja lah gitu. Bapak Ibu kalau kita lapar, kalau kita sakit perut, kalau kita dijanjiin duit aja, itu pengennya cepet-cepet gak? Pengen cepet-cepet kan? Gajian tanggal 25 nih, dikirimnya tanggal 26, stres gak tuh? Sepanjang malam gak tidur tuh. Buka M-Banking, kok gak ditransfer ya? Aduh aku dipecat ini. Jam 4 sore, cek M-Banking, aduh nggak masuk. Jam 4:01, cek lagi, aduh masih belum masuk. Stres nggak? Stres. Kita kalau soal makan pengennya buru-buru. Kalau lapar pengennya buru-buru makan. Kalau sakit perut pengen buru-buru ke toilet. Tapi kalau berubah nggak orang pengen buru-buru. Itu kan aneh. Padahal firman Tuhan berkata kalau engkau mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka ini ayat Ulangan 28 itu pasal berkat Bapak Ibu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah buah kandunganmu. Engkau akan naik, tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu semua berkat. Tapi semua dimulai dari perubahan yang kita lakukan kapan? Jadi mulailah kita berubah dengan cepat. Bayangin kalau Tuhan nunda pengorbanan kayu salib. Wah, bahaya Bapak Ibu. Ya. Jangan menunda sampai besok apa yang bisa kita kerjakan hari. Kenapa? Karena penundaan itu musuh utama iman Bapak Ibu. Sekarang
Iblis itu nggak menghalangi anak Tuhan ke gereja loh. Mana ada iblis halangi anak Tuhan ke gereja? Enggak, silakan ke gereja. Bahkan kalau perlu angkat tangan paling tinggi. Pokoknya kalau nyanyi paling merdu, silakan. Tapi begitu pulang, semua hal ditunda sama dia. Iblis membuat kita menunda segalanya. Doa dulu yuk sebelum tidur yuk. Aduh, entar dulu deh. Masih balas WA nih, tahu-tahu ketiduran. Baru bangun waktu handphonenya jatuh nabrak muka. Plok, aduh baru bangun. Penundaan itu adalah salah satu musuh. Jadi hari ini, kalau kita mau jadi anak Tuhan yang bebas dan bertanggung jawab, mulai cari tahu masalahnya di mana, mulai membuat perubahan yang kecil dan sederhana, dan jangan ditunda-tunda. Berubahlah mulai dari hari ini. Maka saya percaya kehidupan kita akan bisa menghargai anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Semua mau menghargai anugerah dan kebaikan Tuhan? Amin. Kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh. Percayalah kehidupan kita pasti akan diubahkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami belajar sesuatu yang sederhana pagi hari ini. Saat kami menikmati kuasa kebangkitan-Mu dan kami melihat Engkau naik ke surga mempersiapkan rumah bagi kami. Engkau sedang mengerjakan bagian-Mu, hari ini kami sepakat bersama-sama untuk mengerjakan bagian kami. Kami mau tumbuh kembang menjadi orang percaya yang tidak sembarangan, tidak sembrono, tapi jadi anak Tuhan yang bebas tapi bertanggung jawab. Yang membangun hidup kami. Dan kami tahu kami ini adalah pribadi-pribadi yang memang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan kami mau identifikasi persoalan hidup kami ya Tuhan. Kami bawa itu ke hadapan-Mu. Kami bawa perubahan hidup kami. Tidak yang besar tapi kami mulai perubahan yang kecil dan sederhana. Sehingga pada akhirnya perubahan yang kami lakukan menghasilkan kehidupan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan hari ini kami mau merayakan kenaikan-Mu, kami mau merayakan kuasa kebangkitan-Mu dengan perubahan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat gereja ini, sekali lagi kami berdoa, hamba berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segala anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di gereja ini, Engkau lipat gandakan ya Tuhan. Setiap rencana, setiap perjalanan iman yang sedang dilakukan, dan saat gembala sidang kami, seluruh hamba-hamba Tuhan dibawa untuk membawa jemaat-Mu berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, hidup mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Gereja ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami mau melihat ada banyak perbuatan baik, ada banyak hal-hal luar biasa yang dikerjakan melalui gereja ini. Kami percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, Shekinah glory ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu sedang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau yang sempurnakan semuanya. Roh Kudus bertata dalam hidup kami, membuat kami tidak hanya sekedar mengerti, tapi kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Dan semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Hari ini kita telah belajar bagaimana menggunakan kehendak bebas kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dan berikut adalah informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Teen Sunday Service pada pukul 12 siang diadakan di Gedung 52 Lantai 2 yang akan dilayani oleh Coach Charlton dengan tema No Other God. Masih dalam rangkaian ibadah doa 10 hari, mulai besok hari Senin sampai hari Sabtu pada tanggal 27 Mei, ibadah doa 10 hari diadakan di Gedung 35 pukul 4:30 sore. Saya mendorong setiap kita untuk ikut ambil bagian di dalam ibadah doa 10 hari. Dan pada hari Rabu,
ibadah WBI dialihkan dan bergabung di dalam rangkaian ibadah doa 10 hari pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Demikian juga ibadah doa Kamis masih merupakan bagian dari rangkaian ibadah doa 10 hari diadakan di gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Sabtu 27 Mei 2023, Youth Community akan diadakan di gedung 52 lantai 2 pada pukul 6 sore. Minggu 28 Mei 2023, pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Fandi Stephen dengan tema Who is in Control. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu dengan tema Tuhan Sumber Keajaiban. Dan pada pukul 12 siang, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Cisiska yang akan belajar tentang Be a Witness of Jesus. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Charlton. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Saat ini saya mengucapkan selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Jelambar Timur. Baik yang mengikuti ibadah secara tatap muka ataupun bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Dan saya pribadi mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengikuti ibadah GBI Jelambar Timur setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan, di mana persembahan yang pertama adalah untuk operasional gereja dan persembahan yang kedua untuk memperlengkapi gedung gereja. Baik, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, menuntun hidup kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami dari begitu banyaknya berkat yang sudah Engkau berikan Bapa. Biar kiranya Tuhan, persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, untuk apapun yang dibutuhkan dalam gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang penuh sukacita di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.
hadirat Allah, kami berterima kasih karena Allah dahsyat buat kami pada pagi hari ini. Mengingatkan kami hal yang baik yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami supaya kami tidak menunda-nunda melakukan yang benar di hadapan hadirat-Mu. Mengingatkan kami melakukan firman-Mu dalam setiap langkah perjalanan kami. Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Bagi kami jemaat Jelambar, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi marilah Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami senantiasa dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam setiap langkah kehidupan kami, Roh Kudus ingatkan kami hal yang baik yang patut kami lakukan. Biarlah kami lakukan ikut dengan tidak menunda-nunda waktu Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu, kesempatan selalu Engkau berikan kepada kami Allah. Untuk kami dapat memperoleh kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi dengan firman Allah. Dimanapun beliau berada, Allah buka kebenaran firman makin hari makin mendalam baginya. Sehingga dia boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan yang mendengarkan firman Allah. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Ajarkan kami melakukan firman senantiasa dimanapun kami berada. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap usaha mata pencarian jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah berkat dan anugerah Allah itu senantiasa ada di atas kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi jemaat yang hari ini tidak hadir karena sakit Tuhan. Mari Allah Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Engkau tolong mereka Bapa. Jauhkan segala penyakit yang mereka alami, tapi kuasa kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Allah, dikala pada saat pagi hari ini juga ada di antara kami yang sakit Tuhan. Mari Allah jamahkan kami semua. Kami tinggalkan bait ini, kami pula dengan tubuh yang sehat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Allah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Marilah Allah Engkau tetap memberikan kesetiaan kepada kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami supaya iman kami tidak goyah. Kami tetap setia senantiasa sampai akhir kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Allah, hamba naikkan syukur kepada-Mu. Hamba percayakan seluruh jemaat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun mereka berada pada siang hari dengan tian awan dan malam hari dengan tian api. Menandakan Allah ada di atas jemaat Jelambar Timur ini. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam situasi keadaan apapun yang mereka hadapi, Allah ada dan menyertai dan memberikan pertolongan bagi setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Dengan iman dan percaya Allah mendengarkan kami pada pagi ini. Karena apa yang hamba serukan tidak dengan nama lain, kalau hanya di dalam satu nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berhari ini. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.